bagaimana baca bismillah al-fatihah dijaharkan dan tidak baca kunut pada solat subuh. Oh, dicampurnya. Bismillahnya jahar Syafi'i, tapi waktu kunutnya pindah dia ke Hambali. Solat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas rakaat kedua, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Selesai salat ditanya orang, kamu tadi Fatihahnya Syafi'i, kenapa kunutnya pindah ke Hambali? Aku pun tak tahu, kata dia. Dia pun tak tahu apa yang dia buat. Dia tak pernah belajar. Boleh tak mencampur dua mazhab dalam satu masalah? Boleh. Masalah talfiq namanya. Buka kitab Fiqhul Islami wa Adillah itu, di pembukaannya itu dibuatnya talfiq. Talfiq mencampur dua mazhab dalam satu masalah. Selama tidak membatalkan, tak apa-apa. Apakah orang yang membaca bismillah jahar batal solatnya karena tak berkunut? Tidak. Selama tak membatalkan. Tapi kalau dia konsen ke mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyebut dalam kitab orang yang mengaku bermazhab Syafi'i, kalau dia lupa membaca kunut subuh, maka dia sujud sahwi. Tapi kalau dia tak berkeyakinan Syafi'i, saya malah bismillah jahar nih, saya kena baca hadis saja. Masalah kunut subuh saya condong ke Hanafi, saya condong ke Hambali, kata dia. Maka tak masalah, karena tidak saling membatalkan. Tapi saya sendiri lebih condong kepada satu mazhab. Apakah sujud tilawah itu harus surat sajadah? Alhamdulillah. 15 tempat namanya sajadah. Sujudnya itu namanya tilawah. Biasanya di belakang Quran ada. Nah, pas. Itu yang dibuka itu pula dapat. Inilah doa paling makbul. Al-A'raf sampai Al-A'raf. Buka di halaman 495. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya itu tilawah. Kalau kebetulan kita tadarus bersama, pas dia baca ayat itu, walahu yasjudun, lalu dia yang membaca itu sujud, kita semua ikut sujud. Sajada wajhihi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak hafal saya bacaannya Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Toh kawan tak tahu, kita kan dia tak dengar. Yang kuat. Nah, ini tentang masalah. Adapun solat subuh Jumat itu Nabi tak pernah membaca yang lain. Maka kalau mau baca, hafallah surat Alif Lam Mim Tanzil, surat sajadah. Tapi kalau tidak hafal, baca ayat biasa. Jangan mewajibkan yang tak wajib. Jangan mewajibkan yang tak wajib. Ini ndak, dia ingin juga itu, tapi dipilihnya Iqra, wasjud waqtarib, sujud juga. Apa hukumnya orang membaca lain tapi dia tetap sujud? Dia tidak ikut sunnah. Sunnah itu artinya tradisi yang dibuat Nabi, kecuali Nabi pernah alih-alih. Jumat ini dia baca Al-A'raf, Jumat depan dia baca Al-Alaq. Enggak, Nabi hanya membaca surat Alif Lam Mim Tanzil. Rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Rakaat kedua Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Umrah pertama tahun lalu imamnya Syekh Abdurrahman Sudais. Pas saya solat subuh di Masjidil Haram, surat subuh dibacanya Alif Lam Mim Tanzil. Pas umrah terakhir kemarin saya solat Jumat di Masjid Nabawi, imamnya tidak baca sujud tilawah, tak ada sajadah. Itu berarti mereka di Makkah pun tidak mengikat diri harus mewajibkan diri. Yang hafal baca, yang tak hafal jangan paksakan. Tapi anak-anak kita yang sudah hafiz bagus. Kalau bisa nanti acara Hari Besar Islam, buat acaranya jangan ceramah saja, lomba hafalan surat sajadah Alif Lam Mim Tanzil. Jangan sampai nanti mereka dewasa, kenapa kamu tak baca? Itulah, saya tak dipaksa dulu. Coba saya dipaksa dulu, pasti saya hafal. Kan kasihan. Jadi buat lomba membaca itu.
Nanti dewan hakimnya bapak-bapak semua tengok Quran. Ini tentang masalah jadi ini. Apa hukumnya makai behel? Kawat gigi. Apa hukum pakai behel? Merubah yang tak layak menjadi layak boleh. Merubah yang sudah layak menjadi tak layak tak boleh. Menjorobah yang tak normal, giginya itu memang tak normal. Memang tak normal, jauh dari normal. Asal senyum dia sama kita, kita pula takut. Lalu kata dokter, ini kalau pakai behel bisa rapi lagi. Boleh. Tapi yang saya tengok kebanyakan, ini kebanyakan ya. Yang saya tengok kebanyakan di Pekanbaru ini untuk gaya-gaya aja. Hari Senin ungu, hari Selasa hijau, bermata-mata pula. Bukan untuk memperbaiki. Itu awalnya dibuat dokter, sakitnya minta ampun, mahalnya lagi. Hanya untuk gaya-gaya saja. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, la'anallahu al-washmat, Allah melaknat orang yang tukang buat tato, wal mutashimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut alis, wal mutafallijat, menjarangkan gigi, wal mughayyirat lil husni, merubah-rubah ciptaan Allah. Ada setan yang kerjanya memotivasi orang untuk merubah. Orang yang pernah operasi plastik dagu, dibisikkannya suruh operasi plastik hidung, harus operasi. Sampai itu ada yang memotong telinga, ingin jadi dragon. Dari Brazil, digunting telinga, digunting hidung, dijahit, ditato semua, ingin jadi dragon terbang. Setan bisik, robah. Banyak perempuan disuntiklah hidung ini pakai silikon. Silikon itu tidak mau menyatu dengan daging, dengan darah. Akhirnya darah itu kalah. Silikon tak mungkin kalah. Akhirnya darah itu kalah. Darah yang sudah kalah membusuk menjadi nanah. Dibelah dokter tak berani. Akhirnya apa solusinya? Terapi lintah. Bergantunglah lintah 3 ekor di situ. Lintah kalau kita lekatkan di kulit ini, itu sampai besok pagi tak mau tanggal. Karena darah ini manis. Yang diletakkan di situ, asal 1 jam tanggal. Dia pun mau muntah juga. 2-3 kali meludah lintah. Gitu. Terapi lintah mencabut ini yang bernanah dalam. Akhirnya lepaslah. Dagu. Terima sajalah apa adanya. Gigi memang udah sering gitu, apa boleh buat? Gigi saya mungkin agak jarang. Tak pula saya pakai behel. Asik berbehel nanti nunjukkan jamaah sekalian. Terima ajalah apa adanya. Payah. Banyak kerja lagi. Duit untuk behel tu cukup untuk menyekolahkan anak yatim. Berapa harga behel? 7 juta. Pergi ke MDA. Pak, ini berapa anak yatim yang tak bisa sekolah? Ini berapa biaya uang sekolahnya setahun? 7 juta untuk behel. Berdoa, rapat gigi itu. Apakah ada hadis menyatakan umur umat Islam tak mencapai 1500 tahun? Apabila ada, apa hadisnya? Tidak ada hadis yang menyebutkan umur umat Islam berapa dan akan kiamat, tak ada. Itu ijtihad Imam As-Suyuti, dan itu pun dibantah oleh para ulama yang lain. Al-Quran sendiri membantah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau, kapankah hari kiamat itu? Qul la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Kata Steven Spielberg 2012. Tak kiamat-kiamat. Tak ada yang tahu. Lalu ceramah yang heboh zaman sekarang ini, itu dicampurnya hadis ini, campur. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kekuasaan 5, Nabi, Khulafa Rasyidin, lalu kemudian Khulafa yang menggigit, kemudian raja-raja yang zalim, kemudian muncul Imam Mahdi. Digabung-gabungnya, dicampur-campurnya, dia tariknya kesimpulan 1500. Disangka orang yang mendengar itu hadis, bukan hadis. Bedakan antara hadis dengan pemahaman terhadap hadis. Itu bukan hadis. Dikombinasikannya hadis, lalu dia berijtihad.
tujuan dia mungkin baik. Tujuan dia baik apa? Dia mau mengasih tahu yang belum bertobat, bertobatlah. Karena kiamat tak lama lagi. Umur dunia cuma 1500. Sekarang sudah 1437. 37. Kalau begitu dunia mau kiamat tinggal 63 tahun lagi. Positifnya apa Pak Ustadz? Positifnya dia ceramah di tentara, ceramah di polisi, diceritakan pakai infokus, mengangolah polisi tentara. Besok dia insya Allah sholat, takut kiamat. Takut dia kiamat. Prip. Gimana Pak? Damai? Enggak, mau kiamat takut. Takut dia udah. Tapi orang lupa orang. Ada yang terlupakan. Apa? Andai tahun 1500 kiamat tidak terjadi. Apa yang akan terjadi? Bisa-bisa anak-anak cucu kita nanti murtad. Mana itu kiamat? Tiba-tiba nanti tahun sekarang 1437. Masuk tahun baru 1499. 1500. Ternyata kiamat tidak terwujud. Karena ijtihad dia salah. Bukan hadisnya salah. Ijtihad dia salah. Ternyata kiamat tak ada. Orang bisa murtad. Mana kiamat? Mana kiamat? Ustadz yang ceramah di masjid. Marilah kita takut pada kiamat. Alah bullshit. Omong kosong. Makanya kalau mau menjelaskan. Ini ayat. Ini penafsiran saya terhadap ayat. Ini hadis. Ini penafsiran saya terhadap hadis. Jangan disangka orang itu hadis. Nanti orang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Entah yang mendengar tak paham atau ustadz itu menjebak, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ini mesti diklarifikasi. Kalau tidak nanti niat yang baik akan berefek tak baik. Ini tentang masalah umur dunia 1500 tahun.